Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widya Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan leasing dan sewa dan beli dengan sewa dan beli. Yang kedua akan menjelaskan sewa guna usaha konvensional, dan yang ketiga yaitu leasing syariah dan ciri-cirinya. Saya akan menjelaskan mengenai sewa guna usaha atau yang disebut dengan leasing. Menurut PMK nomor 84, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Menurut FASB 13, yaitu sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Dan menurut IAIS 17, yaitu sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, untuk transaksinya sendiri yaitu perusahaan leasing atau sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang atau modal. Leasing memilih barang modal yang dibutuhkan. Yang terakhir, selama menjadi leasing melakukan pembayaran. Nah, kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya merupakan pendapatan perusahaan. Lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileasingkan. Jumlah pembayaran berkala tidak mencakup jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Objek leasing di akhir masa kontrak merupakan hak milik lessor. Kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Lessor bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan leasing antara lain biaya asuransi, pembayaran pajak, dan pemeliharaan modal. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi leasing yaitu lessor, lessee, supplier, dan bank. Lessor merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang atau modal. Supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk diusahakan kepada lessee dengan pembiayaan tunai dari lessor. Lessee, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Bank adalah pihak yang tidak yang terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Untuk karakteristiknya yaitu ketentuan pembatalan. Beberapa kontrak sewa guna usaha bersifat tidak dapat dibatalkan karena adanya sanksi denda yang sangat mahal bagi pihak lessee. Yang kedua, opsi pembelian murah, yaitu lessee itu berhak memilih untuk membeli atau menolak aset yang disewa pada masa yang akan datang setelah selesai kontrak. Masa sewa guna usaha yaitu periode waktu dari awal sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa guna usaha. Nilai residu yaitu nilai pasar aset yang disewa pada akhir periode guna usaha. Nah, untuk perbedaan leasing dengan sewa dan beli yaitu pada penjelasan tadi di atas terlihat bahwa dalam leasing ada hak opsi bagi penyewa guna usaha untuk membeli barang tersebut atau tetap menyewanya saja. Ini berarti penyewa guna usaha menjadi pemilik dari barang tersebut apabila ia melaksanakan hak opsinya. Sedangkan dalam sewa beli, jika pembeli telah selesai membayar lunas harga yang telah disepakati, maka hak milik barang berpindah kepada si pembeli. Untuk leasing syariah sendiri yaitu merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya yaitu ijaroh montahiyah bitamlik, yaitu sebuah perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan konsumen dengan persetujuan membayar uang sewa atas suatu barang selama masa sewa yang disepakati. Untuk perbedaan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah yaitu pada yang pertama pada
akad atau perjanjian. Konvensional yaitu perjanjian konsumen, sedangkan syariah yaitu akad disesuaikan dengan transaksinya. Yang kedua, sumber pembiayaan. Bank konvensional pemerintah dan swasta, sedangkan di syariah yaitu bank syariah pemerintah dan swasta. Hukumnya yaitu di konvensional mengacu pada hukum positif, sedangkan di syariah mengacu pada hukum positif dan hukum syariah. Yang keempat, keuntungan. Di konvensional menjadi milik perusahaan sepenuhnya yang disebut bunga, sedangkan di syariah menjadi milik perusahaan sepenuhnya yang disebut margin. Dalam asuransi, yang kelima, asuransi konvensional pemerintah dan swasta. Sedangkan di syariah yaitu asuransi syariah pemerintah dan swasta. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.